وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian 23 Nabi SAW menghidupkan 10 malam yang akhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, karena Nabi SAW bahasa Nabi SAW tidak dakhala asri, kalau masuk 10 malam yang terakhir syadda mi'zara wa ahya lailahu wa iqadu ahlahu. Beliau kemudian mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Wahai hamba Allah, berdirilah dengan menghidupkan malam-malam di malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang itu dilakukan dengan sholat, zikir, dan ibadah lainnya, dan ibadah tersebut yang terpenting adalah sholat sunnah malam. Dan sholat tarawihlah dengan sempurna, kemudian sholat setelahnya apa yang mudah, karena itu termasuk semua ibadah dan sholat malam yang disyariatkan. Jadi beliau penulis kitab ini ya menasihatkan kita untuk kemudian tarawih bersama imam, kemudian kalau bisa bangun malam bangun gitu, untuk kemudian nambah sholat. Jangan tidur di 10 malam terakhir kecuali sedikit demi memanfaatkan malam-malam ini dengan dalam memperbanyak ketaatan, diantaranya dengan sholat malam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka yang berdiri sholat malam, telah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di dunia ini para penghuni surga itu kalau di dunia itu sedikit tidur di waktu malam. Ya. Sedikit tidur di waktu malam ini bukan semata-mata bergadang ya, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, baca Quran, zikir, dan tadarruk, merendahkan diri kepada Allah. Ya, jadi tabiat orang beriman itu ya begadang, tapi begadangnya untuk yang baik, bukan main tablet, bukan nonton apa, bukan. Ya, termasuk begadang yang baik itu kamu melek untuk ngaji, belajar, baca kitab, bagus tuh. Ya, para imam tuh kalau nulis kitab itu malam-malam tulis. Bahkan yang saya dengar dari Ustadz Zulkarnain Sanusi itu apa namanya Imam Al Bukhari itu kalau nulis satu hadis itu istiqoroh. Kebayang kalau nulisnya 100 berarti kan bisa sholat 400 rakaat. Istiqoroh 2 rakaat. Tulisnya 100, 200. Tulisnya 200, 400. Maka perbanyaklah istighfar pada waktu-waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Pada saat waktu sahur itu istighfar. Dan ini berlaku umum ya. Artinya enggak ketika Ramadan toh. Jadi kalau misal kamu bangun setengah 4, ya bangunlah gitu. Jangan kemudian tidur lagi. Wudu, nunggu adzan subuh, istighfar. Sholat witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat ya nggak apa-apa. Gitu. Kemudian banyak-banyak istighfar. Ya, waktu sahur di sini maksudnya waktu orang bersahur, tinggal dalam rangka puasa toh. Yaitu sebelum fajar, maka mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh mereka telah memanjangkan sholat mereka hingga waktu sahur. Kemudian mereka duduk di penutup malam. Saya beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfarnya seorang pendosa bagi dosanya, dan beristighfar di waktu sahur memiliki keutamaan dan kekhususan yang tidak dimiliki selain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang beriman dan taat, as-sabirin dan was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Dan mohon ampunlah di waktu sahur. Ini tadi saya lihat video ada orang yang dianggap ulama oleh sebagian orang. Dia kemudian mengatakan, wali fulan ini nggak mungkin saya mintakan ampun karena dia sudah pasti kedudukannya di surga. Ini nggak boleh mengatakan kayak gitu ya. Bahkan para sahabat orang yang paling mulia setelah Nabi SAW pun mereka kemudian minta ampun. Bahkan kalau kamu masih tahu kisah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib diminta Nabi SAW untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarni untuk minta ampun. Itu 2 orang ini dijamin masuk surga. Suruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka siapa gitu kan orang Indonesia yang kemudian berani ngomong kayak gitu? Ya ada, cuma maksud saya itu pangkatnya apa gitu loh sampai ngomong kayak gitu. Itu mengerikan itu. Jadi kamu jangan sampai apa ya istilahnya gumunan itu kalau ada orang ngomong kayak gitu. Terus kamu bener wali tenan gitu. Sampai orang perlu istighfar gitu. Ini ngawur ya itu. Ya, bahkan Nabi SAW seorang nabi yang maksum aja mencontohkan istighfar minimal 80 kali sampai 100 kali sehari. Seorang nabi maksum sopo gitu Jawa ngomong kayak gitu tuh levelnya opo pangkatnya opo gitu ya. Jadi jangan sampai kamu tuh sampai silau gitu dengan omongan-omongan nggak jelas kayak gitu ya. Jadi makanya nuntut ilmu tuh yang jelas-jelas aja gitu. Ada dalilnya diikuti, nggak ada dalilnya cuma ngomong kosong tinggalin aja. Mau dia disebut apa kayak gitu, bodo amat. Yang keempat, manfaatkanlah akhir malam seperti malam yang terakhir pada setiap tahunnya dan pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan, karena berkumpulnya sejumlah keutamaan bagi sepertiga malam terakhir tersebut. Maka jika berada pada 10 hari yang terakhir, mintalah kepada Allah apa yang Anda suka dari kebaikan dunia dan akhirat. Mintalah ampun kepadanya.
Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza madha satrul lail aw sulusahu yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fa yaqulu hal min sa'il yu'ta hal min da'in yustajabulah hal min mustaghfirin yaghfarulah hatta yanfajira subh." Apabila telah lewat tengah malam terakhir atau sepertiganya, Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Ini nggak usah mau bayangin turunnya kayak gimana ya. Ini yang ngomong Nabi, menceritakan tentang zat Allah, maka nggak usah mau tolak dalilnya karena dalilnya ini dalil yang sahih gitu. Dan nggak usah dibayangkan, nanti orang bayangin, oh kamu mujassimah, kamu menyerupakan Allah dengan makhluk, ngapain dibayangin itu? Ya kita terima aja ini sebagai sebuah hadis. Jadi nggak usah kemudian kita bayangkan ya, karena mempertanyakan kaifiahnya itu termasuk bid'ah wa so'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Nggak usah bertanya, nggak usah ngayal itu, bahkan ngayal pun dosa itu. Jadi kita terima aja ini sebagai sebuah apa namanya bagian dari tauhid asma wa sifat. Bagaimana kemudian kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi. Sifat itu turun ya sudah turun gitu. Soal kemudian turunnya gimana? Apakah kayak ini dan itu, nggak usah gitu. Ya, membandingkannya pun nggak salah gitu, karena Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tuh nggak serupa dengan makhluk dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah sudah menjelaskan kalau zatnya itu nggak sesuai, nggak sama dengan makhluk. Tapi Allah bisa melihat dan mendengar. Tapi mendengar dan melihat Allah nggak sesama dengan makhluk. Tapi sifat mendengar dan melihat juga bisa Allah gitu. Ya. Kemarin di kajian saya soal setan itu saya katakan setan itu bisa menjelma jadi manusia. Terus ada seorang non Muslim Nasrani, namanya Bibleman itu, dia komentar bahasanya kalau setan aja bisa menjelma jadi manusia, maka Tuhan lebih kuasa untuk menjelma jadi manusia. Nanti kamu lihat di YouTube Denny Sumargo juga bahasannya gitu. Kalau Tuhan itu maha kuasa, tentu dia kuasa untuk jadi manusia. Itu kalau kamu nggak paham tadi yang tak bilang tauhid asma wa sifat, mumet kamu. Makanya Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Allah nggak mungkin gitu menyerupakan dirinya jadi kayak makhluk. Itu termasuk kondisi di mana merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kamu mengimani tauhid asma wa sifat ini sebagaimana Allah sifatkan, bahwasanya Allah nggak akan serupa dengan makhluk. Maka ketika ada yang mengatakan Tuhan bentuknya sapi, Tuhan bentuknya tikus, Tuhan bentuknya ular gitu. Tadi malam saya lihat ada video di Perindapan sana itu ular kobra itu dikasih rambut gitu. Terus kemudian orangnya nyembah-nyembah atau mengagungkan ular itu. Ya nggak mungkin Tuhan jadi ular. Begitu pula nggak mungkin jadi sapi, nggak mungkin jadi tikus, nggak mungkin jadi monyet gitu kan. Maka jadi manusia pun juga nggak mungkin. Apalagi manusia yang berada di kandungan orang. Artinya Isa itu berada di kandungan Maryam. Nah, dua-duanya adalah hamba Allah yang solih dan solihah. Gitu. Tapi kemudian dipertuhan karena merasa nggak punya bapak gitu loh. Ini salah. Kalau emang karena nggak punya bapak gitu kan, itu bisa menyebabkan menjadi Tuhan, maka ya Adam lebih berhak untuk jadi Tuhan karena nggak punya bapak dan nggak punya ibu kan. Gitu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan permisalan Isa itu ya sama sekali Adam, sebagaimana permisalan Adam, bahkan Adam itu lebih dahsyat karena nggak punya bapak dan ibu gitu, tiba-tiba ada gitu kan, karena diciptakan oleh Allah gitu. Maka ketika Isa masih punya ibu itu lebih ringan penciptaannya dibandingkan Adam gitu. Maka yang harus kita pahami adalah Allah itu nggak serupa dengan makhluk ya. Jadi makanya kalau kita baca ayat hadis kayak gini nggak usah dipikirkan turunnya gimana, caranya seperti apa. Akhirnya kita menolak hadis ini, enggak, ini hadis sahih. Dan di sini kemudian Allah Ta'ala berfirman, fayaqul, berfirman, hal min sa'il yu'to, siapa yang kemudian minta tak kasih, hal min da'in, siapa yang berdoa, mustajabulah, tak kabulkan, hal min mustafirin, maka adakah orang yang kemudian minta ampun, maka akan diampun, hatta yan fajir subuh, kemudian sampai subuh itu keluar, fajar subuh itu keluar. Ya, jadi banyak-banyak berdoa, ya khususnya kalian yang masih jomblo, ya, kalian nanti akan punya pasangan hidup seumur hidup, ya mulailah minta dari sekarang gitu loh, karena Musa itu ketika kemudian minta diselamatkan dari Firaun itu dikatakan oleh Allah tak kabulkan doamu, tapi terjadi 40 tahun yang akan datang. Maka mintalah dari sekarang, harapannya kalau Allah berkenan mengabulkan 5 tahun yang akan datang, pas tuh umurmu 25 waktunya nikah kan gitu. Tapi nek kamu mau baru mulai minta pas umur 25, nek kabulkan 5 tahun, nah terjadinya di umur 30. Oh enggak, 25 saya tetap nikah, oke. Jodoh itu kan yang namanya sampai mati. Mungkin 25 kamu nikah, 27 kamu cerai, baru kemudian mendapatkan pasangan hidup yang sejati di 28 barangkali gitu.
Maka kalau kamu minta dari sekarang kan, mudah-mudahan nggak perlu ketemu dengan kasus perceraian, perpisahan dan seterusnya itu, permusuhan, konflik rumah tangga dan seterusnya. Ya, termasuk anak soleh minta dari sekarang. Ya ibunya aja atau pasangannya aja belum punya ya, dengan kamu minta yang soleh ya calon dikasih pasangan soleh gitu atau soleha kan gitu. Kemudian yang kelima, berdirilah dengan melakukan macam-macam ibadah di malam hari. Jika Anda merasakan sebagian kepayahan dalam suatu ibadah, maka pindahlah ke ibadah yang lain. Sampai sholat, baca Quran, sampai baca Quran, dikir, sampai dikir, sholat lagi. Gitu. Nah, istighfar, berdoa, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berdasarkan hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah, keduanya radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yumhilu hatta idza dhahaba sulusul lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menunda hingga jika sepertiga malam yang pertama telah pergi sulusul lail al awal, nazala ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia fayaqul, dan kemudian berfirman, hal min mustaghfirin, hal min taibin, adakah orang yang minta ampun, adakah orang yang bertobat, hal min sa'il, ada orang yang minta, hal min da'in, adakah orang yang berdoa, hatta yang fajirul fajar, sampai kemudian fajar itu muncul. Maka perhatikan empat perkara ini, yaitu istighfar, tobat, minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepertiga malam yang terakhir, itu sampai kemudian kita enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, menghidupkan malam yang paling penting adalah dengan sholat malam. Dia mulai, maka perhatikanlah dengan sholat malam pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Boleh bagi Anda untuk sholat malam semuanya hingga fajar, atau Anda sholat pada kebanyakan malam. Nanti gini, kalau misalnya kamu sholat dari mulai habis isya terus sampai jam 2 kan udah capek tuh, nanti masih bangun nyiapin sahur dan sebagainya, itu juga nggak apa-apa, nggak harus full. Nanti kalau misalnya kamu jadi istri harus nyiapin sahur, masa nggak nyiapin sahur, kan tetap harus menyisakan waktu untuk nyiapin sahur. Atau kemudian istirahat sebentar juga boleh, agar kemudian nggak sakit atau nggak apa namanya kena serangan jantung atau apa, kecapean dan seterusnya. Nah, tapi kalau memang sanggup semuanya silakan. Khususan yang pernah saya sampaikan yaitu ketika paginya kita kerja, maka kita juga butuh istirahat sebentar, agar jangan sampai nanti pas kerja ngantuk, atau apalagi kerjanya nyopir, kerjanya naik di ketinggian, kemudian ngantuk lah jatuh. Maka itu juga membahayakan. Maka juga perlu di planning, jangan sampai kemudian kita menjatuhkan diri kita dalam permasalahan pas waktu siangnya atau paginya. Allah Ta'ala. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza amala amalan asbatahu wa kana idza nama min al-lail aw maradu sallallahu alaihi wasallam shalla fin nahar sintai asra rakaatan, qalat wa ma raaitu Rasulullah SAW qama lailatan hatta subah wa ma shoma sahran mutatabi'an illa Ramadan. Adalah Nabi SAW jika beliau beramal maka beliau melakukannya, jadi terus continue. Dan adalah beliau jika tidur di malam hari atau sakit, maka beliau sholat di siang hari 12 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat malam hingga subuh dan tidak puasa sebulan penuh kecuali pada bulan. Dan ini juga apa namanya, dalam praktek tarawihnya ternyata Nabi SAW yang full bersama jamaah itu di bulan malamnya 27. Artinya sisanya itu bukan berarti nggak sholat, beliau mungkin sholat di rumah. Ini yang disaksikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum muslim. Wallahu ta'ala alam.